persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan perkara nomor 080-PDT-2025-PA Yogyakarta. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang rapi dan sopan, dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalan persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapapun yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Agama Yogyakarta. 6. Selama sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan, pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata tajam, bahan ataupun benda yang dapat membahayakan keadaan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang, pengadilan bersifat tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah ketua hakim memberi peringatan masih melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila melanggar tata tertib tersebut bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang gugatan waris dengan nomor perkara 080-PDT-2025-PA Yogyakarta antara Filipus Pote Hadi sebagai penggugat melawan Anastasia Nenu sebagai tergugat pada hari ini tanggal 26 Maret 2025 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Kepada petugas panitera supaya memanggil pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya untuk memasuki ruang sidang. Kepada penggugat atas nama Filipus Pote Hadi dan tergugat atas nama Anastasia Nenu beserta kuasa hukum masing-masing dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Baik, sebelum persidangan dimulai, kami perintahkan kepada seluruh peserta persidangan untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi guna memperlancar jalannya persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim anggota 1 siap? Hakim anggota 2 siap? Panitera siap? Pihak penggugat siap?
Pihak tergugat siap? Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 080-PDDW-2025-PA Yogyakarta antara Felix Pote Hadi sebagai penggugat melawan Anastasia Nenu sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin tanggal 26 Maret 2025, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudara penggugat dan tergugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudara penggugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini yang mulia. Untuk saudara tergugat, apakah saudari tergugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Sebelum persidangan dilanjutkan, saya akan memeriksa identitas para pihak. Kepada pihak penggugat dimohon untuk menunjukkan kartu tanda identitas. Siap yang mulia. Izin berdiri yang mulia. Silakan. Duduk kembali. Apakah benar saudara bernama Felix Pote Hadi? Benar yang mulia. Mohon sebutkan identitas saudara. Baik, perkenalkan nama saya Felix Pote Hadi, saya tanggal lahir di Jakarta tanggal 26 Oktober 1980. Alamat Jalan Dimohon Nomor 40 Muji Umberharjo, Kelurahan Umberharjo Kecamatan Kelurahan Muji Kecamatan Umberharjo, Pekerjaan swasta, agama Islam yang mulia. Dalam persidangan ini saudara penggugat hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Apakah benar saudari merupakan kuasa hukum dari pihak penggugat? Silakan maju ke depan, menunjukkan kartu tanda advokat, surat kuasa khusus, dan berita acara sumpah. Kuasa hukum penggugat silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, izin berdiri yang mulia. Silakan. Perkenalkan, saya Oktrima Putrilauli SHMH. Saya advokat dari kantor pengacara Rojikin dan Kurman yang beralamat di Jalan Anugrah nomor 450 Predan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk mengambil kembali kartu tanda identitas milik saudara. Baik, kepada saudari tergugat, mohon saudari untuk menunjukkan kartu tanda identitas. Baik, izin yang mulia. Apakah benar saudari bernama Anastasia Nenu, Benar yang mulia. jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia? Benar yang mulia. Mohon sebutkan identitas saudara. Baik, izin yang mulia. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ninu, tempat tanggal lahir di Jakarta 15 Maret 1992. Alamat Jalan Jatuh Harsono nomor 20 Muji Umberharjo RT 01 RW 02. Pekerjaan biasa swasta. Dalam persidangan ini, saudari tergugat hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Apakah benar saudara merupakan kuasa hukum dari pihak tergugat? Benar yang mulia. Silakan maju ke depan menunjukkan kartu tanda advokat, berita acara sumpah, dan surat kuasa khusus. Baik, mohon izin yang mulia. Silakan. Silakan dilakukan. Kuasa hukum tergugat silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, mohon izin yang mulia. Perkenalkan, saya atas nama SHMH selaku advokat yang pada kantor advokat dan konsul hukum agama yang beralamat di Jalan Dimohon nomor 2, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umberharjo, Kota Yogyakarta. Silakan maju ke depan untuk mengambil
identitas saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Baiklah. Selanjutnya, Majelis Hakim telah melaksanakan proses penyelesaian perkara melalui mediasi di pengadilan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025. Pada hari ini, 26 Maret 2025, sesuai laporan hasil mediasi yang dipimpin oleh Andi Pramono SHMH sebagai mediator menerangkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat tidak berhasil. Sehingga mediator mengembalikan perkara ini kepada Majelis Hakim. Kepada pihak penggugat, apakah benar mediasi tersebut tidak berhasil? Benar yang mulia. Pihak Pendamai melalui mediasi tidak menemukan titik temu. Pihak tergugat, apakah benar? Benar yang mulia, jalan damai melalui mediasi tidak menemui titik temu yang mulia. Oleh karena mediasi tidak berhasil, agenda sidang dilanjutkan pada pembacaan gugatan. Kepada penggugat, apakah ada perubahan dalam gugatan tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan dibacakan isi gugatan tersebut. Terima kasih yang mulia, kami siap membacakan isi gugatan. Izin berdiri yang mulia. Silakan. Surat gugatan Yogyakarta 26 Maret 2025 perihal gugatan harta waris. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta di tempat. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Oktrima Putri Lauli, alamat di Jalan Anugrah nomor 450 Pegat, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan advokat kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Filipus Pote Hadi, umur 39 tahun, agama Islam, yang beralamat di Jalan Timoho, nomor 40 Mujamuju, Umbul Harjo, Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap nama Anastasia Nenu, tempat tanggal lahir Yogyakarta 15 Maret 1992, alamat Jalan Ibda Harsono nomor 30 Mujamuju, Umbul Harjo, Yogyakarta. Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. 1. Posita bahwa penggugat dan almarhumah Putri Karmila telah menikah secara sah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi di kantor urusan agama atau KUA setempat. 2. Bahwa selama pernikahan, penggugat dan almarhumah Putri Karmila telah bersama-sama membangun dan mengelola usaha bernama Cafe Westden yang berkembang pesat hingga memiliki beberapa cabang di Sorowajan dan Palagan. 3. Bahwa dari hasil usaha tersebut, penggugat dan almarhumah telah memperoleh dan memiliki beberapa aset antara lain: 1. Sebidang tanah seluas 134 meter persegi yang terletak di Jalan Timoho nomor 40 Mujamuju, Umbul Harjo, Yogyakarta berdasarkan surat sertifikat hak milik nomor 458 dari Mujamuju atas nama Filipus Pote Hadi. 2. Sebidang tanah seluas 180 meter persegi yang terletak di Jalan Miliran Mujamuju, Umbul Harjo, Yogyakarta berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2071 atas nama Putri Karmila. 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza 1300G warna silver dengan nomor polisi AB1934FT atas nama Putri Karmila. Bahwa sebelum wafat almarhumah Putri Karmila telah membuat wasiat tertulis yang sah secara hukum yang menyatakan bahwa seluruh harta peninggalannya diberikan kepada penggugat. 5. Bahwa setelah wafatnya almarhumah, tergugat yang merupakan adik almarhumah telah menuntut agar penggugat menyerahkan 2 bidang tanah dan 1 unit mobil dengan alasan bahwa harta tersebut merupakan bagian dari warisan yang juga menjadi haknya. 6. Bahwa tindakan tergugat tidak memiliki dasar hukum karena 1. Wasiat yang dibuat oleh almarhumah adalah sah dan mengikat secara hukum serta wajib dihormati oleh semua pihak. 2. Penggugat adalah suami sah almarhumah sehingga memiliki hak utama atas harta peninggalan almarhumah berdasarkan hukum waris Islam. 3. Berdasarkan pasal 171 huruf C kompilasi hukum Islam, saudara kandung bukan termasuk ahli waris yang berhak menerima bagian jika almarhumah telah menikah wasiat kepada suaminya. 7. Bahwa atas tindakan tergugat, penggugat mengalami kerugian moral dan material serta ketidakpastian hukum atas harta yang ditinggalkan oleh almarhumah.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penggugat berhak mengajukan gugatan ini untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak atas harta peninggalan almarhumah. 2. Petitum. Berdasarkan uraian di atas, penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa wasiat yang dibuat oleh almarhumah Putri Karmila adalah sah dan mengikat secara hukum. 3. Menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan almarhumah menjadi hak penuh penggugat. 4. Menyatakan bahwa tergugat tidak memiliki hak hukum untuk menuntut, meminta, dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan almarhumah. 5. Memerintahkan tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap aset yang telah diwariskan kepada penggugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 7. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian gugatan ini disampaikan agar dapat diperiksa dan diputus sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kebijakan majelis hakim, penggugat menyampaikan terima kasih. Hormat kami, penggugat Filipus Pote Hadi, kuasa hukum penggugat Oktrima Putrauli. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan saudari menyerahkan salinan gugatan kepada majelis hakim dan kepada pihak penggugat. Yang mulia. Apakah saudara tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Kami tetap pada gugatan tersebut yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Baik, mohon izin yang mulia, kami akan mempelajari terlebih dahulu gugatan yang diberikan oleh penggugat. Untuk kami menyiapkan jawaban tergugat dari kami yang mulia, untuk itu kami memohon waktu yang mulia untuk kami menyusun jawaban tergugat ini. Baik, kalau begitu terima kasih. Sebelumnya kami para majelis akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik. Baik, dari para majelis hakim, kami menyepakati penundaan sidang selama 1 minggu. Bagaimana pihak penggugat keberatan? Tidak yang mulia. Untuk memberi kesempatan tergugat, sidang kita tunda. Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Pada pukul 10, apakah ada jadwal sidang? Baik yang mulia, pada minggu dari sekarang yaitu pada tanggal 2 April 2025 di jam 10 pagi tidak ada jadwal sidang yang mulia. Baiklah, sidang kita tunda dan akan kita lanjutkan hari Jumat 2 April 2025 pada pukul 10 dengan agenda sidang jawaban tergugat atas gugatan pihak penggugat. Diharapkan para pihak hadir kembali tanpa adanya surat panggilan karena pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 080-PDTG-2025-PA Yogyakarta antara Filipus Pote Hadi sebagai penggugat melawan Anastasia Neno sebagai tergugat. Pada hari ini tanggal 2 April 2025, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian jawaban tergugat. Dari pihak tergugat sudah siap? Sudah siap yang mulia? Apakah jawaban tersebut akan dibacakan dalam persidangan hari ini? Iya yang mulia, kami akan dibacakan hari ini juga ya mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, mohon izin yang mulia, terima kasih. Mohon izin saya baca pokok-pokoknya saja yang mulia. Ya, baik. Jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 080 garing PDTG garing 2025 garing Pengadilan Agama Jakarta antara Filipus Pote Hadi selaku penggugat melawan Anastasia Neno selaku tergugat. Yogyakarta 2 April 2025. Kepada yang terhormat majelis hakim perkara perdata di Yogyakarta. Yang hormat yang berkenan di bawah ini ada Rumah SMA atau kantor person yang berkantor di kantor hukum agama yang selanjutnya disebut dengan kuasa tergugat.
Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi, satu, bahwa gugatan yang diajukan penggugat kabur dan tidak jelas atau obscure, di mana sekalipun penggugat di dalam gugatan secara jelas menyatakan tergugat sebagai ahli waris dan dijadikan tergugat dalam gugatan sebagai data waris ini. Namun, dalam itu gugatan penggugat tidak menyebutkan dengan jelas identitas tergugat, penggugat hanya menyebutkan tergugat sebagai pihak lainnya. Dua, bahwa penggugat dalam itu gugatan menyatakan menetapkan dari suatu suami sah almarhumah Putri Kamila sebagai ahli waris almarhumah dan pihak lainnya yang sah menurut hukum waris Islam. B, menyatakan menetapkan bagian waris sebagai ahli waris almarhum suami dan menurut ketentuan hukum waris Islam dan pihak lainnya yang sah menurut hukum waris Islam. Kata-kata dan pihak lainnya tanpa menyebut dengan jelas nama tergugat, PT Pos Model D membuat gugatan menjadi kabur dan memang sengaja dikabulkan oleh penggugat dengan tujuan agar tergugat tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Dengan uraian gugatan seperti ini maka sudah jelas antara posita dan PT gugatan tidak dibuat dan menyebabkan gugatan jadi tidak jelas dan kabur. 3. Bahwa berdasarkan di atas maka kiranya sudah sepantasnya sesuai hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan kabur dan tidak diterima. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang menguntungkan tergugat atau dengan tegas diambil tergugat. 2. Bahwa benar pewaris yang bernama Putri Kamila telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2024. 3. Bahwa tergugat adalah saudara sekandung satu ibu dan satunya yang masih hidup dari pewaris. 4. Bahwa adalah tidak benar harta warisan pewaris Putri Kamila adalah harta bersama, di mana penggugat mengklaim sebagai suami memiliki hak atas harta warisan karena harta warisan tersebut adalah merupakan harta bawaan dan bukan harta bersama atau harta tergini. Harta tersebut diperoleh oleh pewaris jauh sebelum pernikahannya dengan penggugat, sehingga tidak seharusnya penggugat yang berhak atas seluruhnya warisan pewaris Putri Kamila. 5. Bahwa harta bawaan yang menjadi warisan pewaris Putri Kamila adalah berupa 1. Sebidang tanah seluas 134 meter persegi berdasarkan dengan sertifikat bukti milik hak milik nomor 458 garing Mujamuju dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya. Perjalanan selanjutnya menjadikan bangunan nomor 11707 garing 53 garing RE garing DPOPR yang dimulai oleh Pemda Ketua Kota Jakarta pada tanggal 7 Desember 2000 yang letak Jalan Ibu nomor 40 Mujamuju Bulan Soyo Jakarta sama Tempus Hati. 2. Sebidang tanah seluas 105 meter persegi sebagaimana sertifikat dan bukti milik nomor 207 atas atau garing Putri Kamila dan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya. Perjalanan selanjutnya menjadikan bangunan nomor 07852 garing MB garing 2006 yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi DIY. Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan pada tanggal 3 Agustus 2006 yang terletak di Jalan Miliran, Mujamuju, Bulan Soyo, Jakarta. 3. Satu unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza L1300G nomor polisi AB1934 FD dengan nomor persit 0097962 warna silver atas nama Putri Kamila. Bahwa penggugat patut diduga memiliki niat buruk menguasai dan berusaha memiliki harta bawaan pewaris. Hal ini dibuktikan dengan niat-niat dan perbuatan penggugat yang saya bacakan pada pokoknya saja. A. Penggugat mengetahui dengan pasti harta-harta atas nama waris tersebut adalah harta yang diperoleh sebelum menikah dengan penggugat. Oleh karenanya, harta-harta itu adalah harta bawaan, bukan harta bersama atau harta bergini. B. Menikahi Putri Kamila yang saat itu sedang sakit keras dan patut diduga untuk menguasai harta pewaris. Pada tanggal 8 Oktober 2 hari sebelum Putri Kamila meninggal, penggugat mengurus pindah domisili dan tempat tinggal ke rumah milik penggugat sendiri. Patut diduga dengan maksud untuk mendapat dokumen pengakuan yaitu kartu keluarga sebagai pasangan suami istri yang sah. Saat ini penggugat tinggal di alamat rumah milik pewaris, patut diduga sekalipun memiliki rumah sendiri, penggugat berniat menguasai dan memiliki rumah pewaris tersebut hingga saat ini. Penggugat tidak tinggal di alamat sesuai dengan KTP atau kartu keluarga melainkan tinggal di rumah pewaris. Tidak menindaklanjuti pengejaran dan penguasaan atas harta bawaan dengan tergugat, malah ingin menguasai dan memiliki seluruh harta bawaan tersebut. Bahwa setelah perkara permohonan penetapan ahli waris penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tergugat melalui kuasa hukum telah tiga kali mengirimkan somasi kepada penggugat, namun penggugat tetap menguasai dan tidak bersedia menyerahkan harta bawaan tersebut. Dalam rekonvensi bahwa segala hal berupa dalil dan sandaran yang telah kami sampaikan dalam bagian konvensi mohon dianggap sudah termasuk dan menjadi satu kesempatan dalam bagian konvensi ini. Bahwa penggugat konvensi adalah saudara sekandung ibu satu-satunya yang masih hidup dari pewaris Putri Kamila yang telah meninggal dunia di Jakarta pada Minggu tanggal 8 Oktober 2024. Bahwa semasa hidupnya pewaris telah memiliki sejumlah aset yang dimiliki sebelum menikah dengan tergugat konvensi, sehingga dengan demikian aset-aset tersebut adalah merupakan harta bawaan yang menjadi warisan pewaris. Seperti yang disebutkan di depan. Dalam konvensi dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan seluruh harta warisan yang tidak berdasarkan. 3. Menyatakan tergugat sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dan berhak atas harta warisan atau harta bawaan waris Putri Kamila sebagaimana disebut dalam bentuk di atas. 4. Memerintahkan penggugat untuk menyerahkan seluruh harta bawaan waris Putri Kamila tersebut pada bentuk angka 2 di atas beserta seluruh asli dokumen kepemilikannya pada tergugat secara sukarela maupun dengan berwenang. 5.
5. Menyatakan penggugat tidak berhak menempati rumah yang telah disebutkan pada butir 2A dan 2B tersebut di atas dan segera mengosongkan rumah tersebut baik secara sukarela maupun dengan perintah pengadilan atau bantuan aparat hukum yang berwenang untuk mengosongkannya. Dalam rekomendasi 1 mengabulkan gugatan penggugat rekomendasi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat rekomendasi telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan penggugat rekomendasi. 3. Menyatakan penggugat rekomendasi bertindak baik menguasai data bawaan Polri Putri Armila. 4. Menyatakan sah dan berorientasi tak jaminan yang dinyatakan dalam perkara ini. 5. Menyatakan bahwa harta kerugian yang dalam dibacakan adalah milik tergugat. 6. Menyatakan penggugat rekomendasi adalah sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dan berhak atas harta warisan atau harta bawaan waris tersebut. 7. Menyatakan penggugat rekomendasi untuk menyerahkan seluruh harta bawaan waris tersebut dalam bentuk angka 5 di atas beserta seluruh hasil dokumen kembalian yang pada penggugat rekomendasi secara sukarela maupun dengan bantuan aparat hukum yang berwenang. 8. Menggunakan penggugat rekomendasi untuk segera memasukkan rumah-rumah yang disebutkan pada bentuk angka 5 di atas tersebut baik secara sukarela maupun dengan bantuan aparat hukum yang berwenang. 9. Menggunakan penggugat rekomendasi membayar uang paksa atau bongsong yang dinilai sebesar 1 juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan atau penundaan penyerahan harta bawaan waris Putri Armila tersebut dalam kepada penggugat rekomendasi. 10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat perlawanan banding maupun kasasi oleh penggugat rekomendasi. With dalam konvensi menghukum penggugat konvensi atau penggugat rekomendasi untuk membayar biaya perkara menurut hukum atau apabila menurut hakim yang mulia berpendapat lain mau diberikan putusan yang saat diambilnya bagi penggugat rekomendasi atau penggugat rekomendasi. Ex Aquo et Quo. Hormat kami, kuasa hukum tergugat ada yang bernama SM atau Ganadi Anastasia Nenu selaku penggugat dalam. Terima kasih dari kami yang mulia. Baik, kepada tergugat silakan menyerahkan salinan jawaban kepada majelis hakim dan kepada pihak penggugat. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih. Kepada pihak penggugat, apakah akan mengajukan replik atas jawaban dari tergugat? Iya yang mulia, kami akan mengajukan replik, namun kami meminta waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Bagaimana pihak tergugat keberatan? Kami tidak keberatan yang mulia. Untuk memberikan kesempatan pihak penggugat, sidang kita tunda panitera 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa? Pada pukul 10, apakah ada jadwal sidang? Baik, yang mulia 1 minggu dari sekarang yaitu pada 9 April 2025 di jam 10 tidak ada jadwal sidang yang mulia. Baiklah, sidang kita tunda dan akan kita lanjutkan hari ini tanggal 9 April 2025 di jam 10 dengan agenda sidang penyampaian replik dari pihak penggugat. Diharapkan para pihak hadir kembali tanpa adanya surat panggilan karena pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta yang menghadiri perkara perdata dan tingkat pertama dengan nomor perkara 080-PDTG-2025-PA Yogyakarta antara Felix Potehadi sebagai penggugat melawan Anastasia Neno sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin 9 April 2025, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian replik dari pihak penggugat. Apakah dari pihak penggugat sudah siap? Sudah siap yang mulia. Apakah replik tersebut akan dibacakan dalam persidangan hari ini? Iya yang mulia, kami akan membacakan replik kami. Silakan dibacakan. Replik penggugat. Soal replik penggugat dalam perkara nomor 080-PDTG-2025 Pengadilan Agama Yogyakarta antara Filipus Potehadi sebagai penggugat melawan Anastasia Neno sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara perdata nomor 080-PDTG-2025 Pengadilan Agama Yogyakarta. Dengan hormat bahwa terdapat eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara nomor 080-PDTG-2025 Pengadilan Agama Yogyakarta, maka bersama ini perkenankanlah penggugat menyampaikan repliknya sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban tergugat tanpa terkecuali. 2. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas baik mengenai subjek dan objek hukum secara normal. 2. Dalam pokok perkara bahwa pada prinsipnya penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk seluruhnya. 3. Menetapkan istri sah penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi almarhumah Putri Karmila
telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2024. Menetapkan Filipus Potehadi suami sah almarhumah Putri Karmila adalah ahli waris almarhumah Putri Karmila dan pihak lainnya yang sah menurut hukum waris Islam. 5. Menetapkan bagian waris Filipus Potehadi sebagai ahli waris almarhumah Putri Karmila sesuai dengan menurut ketentuan hukum waris Islam dan pihak lainnya yang sah menurut hukum waris Islam. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup untuk mengabulkan suatu keputusan dan sekaligus memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi menolak seluruh dalil-dalil tergugat. 2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima secara hukum. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh eksepsi dan jawaban tergugat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum atau ex aequo et bono. Demikian replik penggugat ini atas perkenanan Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkannya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Yogyakarta 9 April 2025. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Dr. Putri Loli, penggugat Filipus Potehadi. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat silakan menyerahkan salinan replik kepada majelis hakim dan kepada pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah akan mengajukan duplik atas replik dari penggugat? Iya yang mulia, karena juga akan mengajukan duplik. Tapi kami meminta waktu yang mulia untuk kami menyusun duplik kami. Bagaimana? Apakah pihak penggugat keberatan? Tidak yang mulia. Untuk memberikan kesempatan pihak penggugat, sidang kita tunda. Anitra, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Pada pukul 10, apakah ada jadwal sidang? Baik yang mulia, 1 minggu dari sekarang yaitu pada tanggal 16 April 2025 jam 10 pagi tidak ada jadwal sidang yang mulia. Baik, sidang kita tunda dan akan kita lanjutkan hari Senin 16 April 2025 pada pukul 10 dengan agenda sidang penyampaian duplik dari pihak tergugat. Diharapkan para pihak hadir kembali tanpa adanya surat panggilan karena pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 080-PTDG-2025-PA Yogyakarta antara Filipus Potehadi sebagai penggugat melawan Anastasia Neno sebagai tergugat. Pada hari ini 16 April 2025 sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai penundaan sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian duplik dari pihak tergugat. Apakah dari pihak tergugat sudah siap? Sudah siap yang mulia? Apakah duplik tersebut akan dibacakan dalam sidang hari ini? Iya yang mulia, saya akan bacakan hari ini juga. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin yang mulia majelis. Ya. Duplik tergugat dalam perkara perdata nomor 080-PTDG-2025-Pengadilan Agama Jakarta acara Filipus Potehadi selaku penggugat melawan Anastasia Neno selaku tergugat. Pada yang terhormat majelis hakim perkara perdata di Yogyakarta dengan hormat yang perdata di bawah ini Aliasa Mantan SMA advokat dan konsultan hukum yang berada di kantor hukum Agatama berdasarkan surat kuasa nomor 28/EKK-2/2025 tanggal 5 September 2025 sebagai dengan ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam hal ini bertindak sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan suatu harta warisan berupa sebidang tanah seluas 120 meter persegi, sebidang tanah seluas 180 meter persegi dan 1 unit kendaraan bermotor mobil merek Toyota Avanza 1300 G nomor AB 1934 FT dengan nomor mesin 02762 waras nomor dengan sama Putri Karmila. Menyatakan tergugat sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dan berhak atas harta warisan atau taruhan waris Putri Karmila sebagai disebut dalam butir 2 di atas. 4. Memerintahkan gugatan untuk menyerahkan seluruh harta taruhan waris Putri Karmila tersebut pada ketentuan 2 di atas beserta seluruh asli dokumen kepemilikannya kepada tergugat secara sukarela maupun dengan bantuan aparat hukum yang berwenang. 5. Menyatakan gugatan tidak berhak menempati rumah yang telah disebut
disebutkan pada butir 2A dan 2B tersebut di atas dan segera memasukkan temuan tersebut baik secara sukarela maupun dengan perintah pengadilan atau bantuan aparat hukum yang berwenang untuk memasukkannya. Dalam rekomendasi 1, mengabulkan gugatan penggugat rekomendasi untuk seluruhnya. 2, menyatakan gugatan rekomendasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merupakan penggugat rekomendasi. 3, menyatakan gugatan rekomendasi beretikat buruk menguasai harta bawaan waris. 4, menyatakan sah dan berregulasi jaminan yang diletakkan dalam perkara ini. 5, menyatakan harta bawaan berupa sekitar 134 meter persegi, 9 tanah seluas 108 meter persegi dan 1 unit kendaraan bermotor mobil merek kereta Avanza. 6, menyatakan gugatan rekomendasi adalah sebagai ahli warisan satunya yang sah dan berhak atas harta kalian atau harta bawaan waris tersebut. 7, menyatakan gugatan rekomendasi untuk menyerahkan seluruh harta bawaan waris seperti kartu tersebut pada pintu mengalami di atas serta seluruh hasil dokumen keluarganya pada penggugat rekomendasi secara sukarela dan bantuan aparat hukum yang berwenang. 8, menyatakan gugatan rekomendasi untuk segera memasukkan ke norma yang sesuai pada ketentuan angka 5 di atas itu baik secara sukarela maupun dengan bantuan aparat hukum yang berwenang. Menyatakan berbagai rekomendasi membayar uang paksa atau uang sok yang didenda sebesar Rp1 juta untuk saya balik ke dalam atau penyerahan data bawaan waris karya tersebut pada penggugat rekomendasi. Sebelum menyatakan keputusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu maupun terdapat bagi atau perkasasi oleh penggugat rekomendasi. Dalam rekomendasi dan rekomendasi 1, menghukum penggugat rekomendasi atau terbagai rekomendasi untuk bayar biaya perkara untuk hukum. 2, atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya bagi penggugat rekomendasi atau penggugat rekomendasi. Ex aku Permohonan masuk penggugat oleh sepanjang SLM tertangani tergugat Anastasia Neno tertangani. Cukup berikan yang menurut. Baik, kepada pihak tergugat silakan menyerahkan salinan duplik kepada majelis hakim dan kepada pihak penggugat. Baik, polisi ini. Baiklah, acara jawab-menjawab sudah cukup. Agenda selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti. Oleh karena itu, para pihak diperintahkan untuk menghadirkan alat bukti dalam persidangan. Apakah dari pihak penggugat sudah siap? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Alat bukti apa saja yang akan Anda hadirkan? Kami akan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, akta kematian, kutipan akta perkawinan, kartu keluarga, sertifikat hak milik, dan BPKB mobil. Bagaimana? Apakah dalam waktu 1 minggu dari pihak tergugat juga dapat menghadirkan alat bukti di persidangan? Baik, yang mulia, 1 minggu depan kami juga akan menghadirkan alat bukti berupa alat bukti dokumen kepemilikan aset, dokumen bukti transfer, dan alat bukti saksi yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan para pihak, sidang kita tunda. Anitra, 1 minggu dari sekarang jatuh tanggal berapa? Pada pukul 10, apakah ada jadwal sidang? Baik yang mulia, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal 23 April 2025 pada pukul 10 tidak ada jadwal sidang. Baiklah, sidang kita tunda dan akan kita lanjutkan hari Senin 23 April 2025 pada pukul 10 dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti. Dimohon para pihak untuk dapat mempersiapkan dan diharap para pihak hadir kembali tanpa adanya surat panggilan. Atas pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi dari pengadilan, maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dengan tingkat pertama dengan nomor perkara 080-PDTG-2025-PA Yogyakarta antara Felix Pote Hadi sebagai penggugat melawan Anastasia Neno sebagai tergugat pada hari ini tanggal 23 April 2025. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti baik dari pihak penggugat dan tergugat. Kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah sudah siap menyampaikan keterangan saksi dan alat bukti surat? Siap, yang mulia. Silakan diserahkan kepada majelis hakim. Baik, izin yang mulia. Baik, untuk alat bukti surat dari pihak penggugat akan diperiksa majelis hakim anggota 1. Baik, pada pihak penggugat silakan maju untuk memeriksa alat bukti dari pihak penggugat. Baik, polisi yang mulia. Silakan.
Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara keberatan terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah masih ingin mengajukan alat bukti tambahan? Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya adalah pengajuan alat bukti oleh pihak tergugat. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap menghadirkan alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Silakan diserahkan kepada majelis hakim. Baik, mohon izin yang mulia. Silakan. Baik, untuk alat bukti surat dari pihak tergugat akan diperiksa majelis hakim anggota 1. Baik, pada pihak penggugat silakan maju untuk memeriksa alat bukti dari pihak tergugat. Silakan duduk kembali. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara keberatan terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat? Tidak yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah masih ingin mengajukan alat bukti tambahan? Cukup yang mulia, mungkin nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Karena masing-masing sudah menyatakan cukup, maka selanjutnya akan dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat dan tergugat. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap menghadirkan saksi? Siap yang mulia. Berapa orang saksi yang saudari ajukan dalam persidangan hari ini? Kami mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Saksi pertama atas nama Pualam dan saksi kedua atas nama Revi. Baiklah, dalam hal ini saksi pertama akan menjelaskan tentang apa? Dalam persidangan hari ini, saksi pertama akan menjelaskan dan memberikan keterangan sebagai anak dari penggugat, dan saksi kedua merupakan saksi mualaf almarhumah. Kepada panitera, silakan memanggil saksi pertama atas nama Pualam. Baik, yang mulia. Kepada saudara saksi bernama Pualam dimohon memasuki ruangan persidangan. Saudara saksi silakan duduk. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Saya yang mulia dan bisa memberikan keterangan pada sidang hari ini. Saudara saksi, apakah saudara membawa KTP dan identitas lainnya? Membawa yang mulia. Silakan bawa ke depan. Izin yang mulia. Silakan. Silakan duduk kembali. Baiklah, saudara saksi, saya terlebih dahulu akan menanyakan identitas dari saudara saksi. Sebutkan identitas saudara. Izin yang mulia, nama saya Pualam, tempat tanggal lahir Yogyakarta 12 Januari tahun 2000, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umberharjo, agama Islam. Baik, sebelum saudara memberi keterangan di persidangan ini, menurut pasal 1909 ayat 1 KUH Perdata, maka saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada panitera agar mengambil tempat dan kepada saksi mohon mengikuti lafal dari hakim anggota 1. Saksi dipersilakan untuk berdiri. Saya akan melaporkan sumpah sesuai dengan agama saudara saksi. Silakan saudara saksi mengikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Silakan duduk kembali pada panitera. Silakan duduk kembali ke tempat. Saudara saksi, saudara telah mengucapkan sumpah dan berjanji menurut agama saudara. Untuk itu, majelis meminta agar saudara dapat memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang saudara saksi lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara saksi bisa dikenai sanksi pidana karena sumpah palsu. Saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi siap untuk memberikan keterangan? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Ya yang mulia, saya adalah anak dari Bapak Pelikus dan Ibu almarhum Ibu Kamila. Apakah saudara saksi mengetahui tentang gugatan warisan ini? Ya yang mulia, saya mengetahui gugatan waris ini yang mulia. Hakim anggota 1 ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Setelah ibu saudara meninggal dunia, di mana saudara tinggal dan sejak kapan itu? Saya
bahwa rumah di Jalan Timoho adalah tempat tinggal bersama Bapak dan Ibu. Apakah saudara mengetahui siapa nama yang tercantum dalam sertifikat rumah tersebut dan atas nama siapakah dokumen tersebut? Ya, yang mulia, saya mengetahui isi dari dokumen tersebut atas nama bapak saya. Terkait usaha kafe, apakah saudara tahu bahwa usaha itu milik orang tua saudara? Ya, yang mulia. Dari hakim anggota 1. Jadi dari hakim anggota 2 ada pertanyaan? Oke, Silakan. sejak ibu saudara meninggal, apakah saudara mendapat perhatian dari pihak keluarga ibu saudara, termasuk tante Anastasia ini? Saya tinggal sama bapak saya dan tante Anastasia ini tidak memberikan perhatian kepada saya dan tidak pernah mengunjungi saya, Pak. Saudara menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan perhatian dari keluarga ibu. Apakah benar tante Anastasia ini adalah saudara kandung dari ibu saudara? Iya, yang mulia. Tante Anastasia ini adalah sebagai saudari kandung ibu saya. Oke. Dari kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudara saksi, saudara tadi mengetahui ibu saudara meninggalkan surat wasiat atau dokumen yang menyatakan pembagian harta warisan. Iya, Bu. Jika saudara mengetahuinya, apa isi surat wasiat tersebut? Isi dari surat tersebut adalah wasiat atas bapak saya yang berhak menerimanya. Baik. Dari kuasa hukum penggugat cukup yang mulia. Selanjutnya, apakah dari kuasa hukum tergugat ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih pada saudara saksi. Tolong saudara saksi sebutkan jenis-jenis harta yang dimiliki oleh orang tua saudara yang saudara ketahui sama-sama mereka hidup bersama. Ada apa saja? Bapak saya memiliki sebidang tanah sekitar 35 meter persegi dan 185 meter persegi serta satu buah unit kendaraan Toyota Avanza, Pak. Lalu apakah ini orang tua saudara ini pernah bercerita bahwa harta tersebut diperoleh pada saat mereka belum menikah atau setelah menikah baru dapat hartanya? Harta tersebut dimiliki setelah mereka menikah, Pak. Setelah mereka menikah. Ya. Ya. Lalu saudara saksi, tadi pernyataan saudara saksi yang mengatakan bahwasanya saudara saksi pernah melihat isi dari surat wasiat yang diberikan oleh ibu saudari ya, tadi ya, Iya. ibu saudara ya. Iya. Itu kan apakah surat wasiat itu dicatatkan di notaris atau hanya tertulis tangan saja? Saudara tahu tidak? Saudara paham tidak? Tertulis atau di akta kan itu? Kurang ngerti ya, Pak. Kurang mengerti. Kurang mengerti ya. Lalu saudara saksi kan juga tadi mengatakan bahwasanya sudah sempat melihat itu sertifikat dokumen. Itu memang benar itu atas namanya ini penggugat Felix. Iya, Pak. Atas nama bapak saya. Atas nama bapak. Atas nama bapak Felix. Itu baru aja diganti atau udah lama memang atas namanya Felix? Udah lama, Pak. Sudah lama. Bukan baru aja diganti. Bukan. Bukan baru 1 tahun yang diganti. Bukan, Pak. Bukan ya? Bener. Benar, Pak. Cukup berikan yang dulu. Baiklah, pemeriksaan saksi pertama dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami memerlukan keterangan dari saudara saksi lagi, kami harap saudara saksi bersedia untuk hadir kembali. Dipersilakan kepada saudara saksi untuk mengambil tanda identitas dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Anitra, saksi kedua dari pihak penggugat atas nama siapa? Atas nama Revi Atun Aziz, selaku warga sekaligus saksi mualaf dan saksi pernikahan antara penggugat dan istrinya, ya mulia. Kepada Panitera, silakan panggilkan saksi kedua atas nama Revi Atun Aziz. Baik, yang mulia. Kepada saudara saksi atas nama Revi Atun Aziz, sila dimohon memasuki ruang sidang. Saudara saksi silakan duduk. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam sidang ini? Ya, saya sudah siap.
Saudara saksi, apakah saudara membawa KTP atau identitas lainnya? Membawa yang mulia. Bisa maju ke depan. Silakan. Baiklah, saudara saksi, saya terlebih dahulu akan menanyakan identitas dari saudara saksi. Sebutkan identitas saudara. Nama saya Reki Ahmad Aziz. Lahir di Yogyakarta 13 Mei 1995. Beralamat di Jalan Mawar, RT 5 RW 3, Mujamuju, Kelurahan Mujamuju, Umbulharjo, Jakarta. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut pasal 1909 ayat 1 KUH Perdata, maka saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada penitera agar mengambil tempat dan kepada saksi mohon mengikuti lafal dari hakim anggota 1. Saksi bersilakan untuk berdiri. Saya akan melakukan sumpah sesuai dengan agama saudara saksi. Silakan saudara saksi mengikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. Silakan untuk kembali kepada panitera dan silakan kembali. Saudara saksi, saudara telah mengucapkan sumpah dan berjanji menurut agama saudara. Untuk itu majelis meminta agar saudara dapat memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang saudara saksi lihat dengan dan alami sendiri. Jika tidak, maka saudara saksi bisa dikenai sanksi pidana karena sumpah palsu. Saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi siap untuk memberikan keterangan? Siap yang mulia. Apakah saudara mengenal almarhumah Kamila? Kenal yang mulia. Seberapa kenal saudara dengan almarhumah? Saya mengenal saudara almarhumah sebagai warga yang tinggal di wilayah saya yang mulia. Baik, terima kasih kepada hakim anggota 1. Ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Siapa saja yang hadir dan menyaksikan proses malap saudari Kamila? Proses malam itu disaksikan oleh saya dan beberapa pengurus masjid lainnya yang mulia. Saudara juga menyatakan bahwa saudara menjadi saksi dalam pernikahan Islam antara Kamila dan Felix Potehadi. Di mana tepatnya pernikahan tersebut dilangsungkan? Itu terjadi di Masjid Al-Isyah di daerah Timogoro dan sudah dicatatkan di KUA yang mulia. Baik, terima kasih hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Dalam kapasitas saudara, apakah saudara pernah mendengar atau mengetahui adanya penolakan dari pihak keluarga Kamila terhadap perpindahan agama atau pernikahan dengan Felix Potehadi? Saya tidak mengetahuinya yang mulia, tapi saya mengetahui bahwa almarhumah itu berpindah agama secara kesadaran penuh dan tanpa paksaan ini. Oke. Jadi kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudara saksi, saksi mengatakan tadi bahwa saksi merupakan warga yang tinggal di wilayah sama dengan almarhumah dan Filipus Potehadi. Apakah saudara pernah melihat keseharian yang dijalankan oleh pasangan tersebut? Sering, Bu. Itu mereka itu tampak harmonis dan mereka bersama-sama mengurusi kafe yang mereka miliki. Apakah saudara melihat adanya paksaan atau tekanan saat proses mualaf atau pernikahan tersebut? Tidak ada sama sekali, Bu. Berarti tidak ada paksaan ya dari muka-muka almarhum waktu pada saat mualaf atau pernikahan? Tidak ada. Baik, dari kuasa hukum penggugat cukup yang mulia. Selanjutnya, apakah dari kuasa hukum tergugat ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Mohon izin saudara saksi ya. Saudara, apakah masyarakat sekitar ini mengetahui bahwasannya almarhum Kamila ini telah wafat? Tahu, Pak. Tahu. Terus apakah saudara kan tetangga ya, jadi tetangga ya. Ini saudara tahu nggak setelah mereka menikah ini apa usaha yang mereka lakukan atau apa saja yang mereka lakukan? Mereka membuka usaha kafe western, Pak. Itu di mana itu lokasinya? Di sekitar Sorowaja. Di sekitar Sorowaja. Itu siapa yang mengelola? Mereka berdua atau Kamila sendiri atau Filipus sendiri? Mereka berdua, Pak. Mereka berdua. Lalu menurut saudara
apakah usaha dan aset yang dimiliki sekarang itu merupakan hasil kerja sama mereka atau itu cuma uangnya dari si Kamila aja? Setahu saya ya dari mereka berdua. Iya. Saudara kurang tahu ya? Ya pastinya saya kurang tahu. Saudara tidak ada hubungan persaudaraan dengan Filipus maupun dengan Karmel? Tidak ada. Hanya tetangga. Iya. Hanya tetangga yang menyaksikan prosesi mualaf. Ya murni Pak. Murni situ ya. Itu sudah dicatatkan di KUA. Ya betul Pak. Sudah. Cukup dari kami. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan saksi kembali, kami harap saudara saksi tidak berkeberatan hadir untuk hadir kembali di persidangan ini. Dipersilakan kepada saudara saksi untuk mengambil identitas saudara dan dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Izin yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap menghadirkan saksi? Izin sudah siap yang mulia. Berapa orang saksi yang saudara ajukan dalam persidangan hari ini? Kami akan menghadirkan dua orang saksi yang mulia. Saksi yang pertama atas nama Arjuna Satria Negara selaku sepupu dari tergugat dan almarhumah. Saksi kedua bernama Joseph Sarukang sebagai sahabat dekat dari almarhumah Kamila. Baiklah, dalam hal ini saksi akan menjelaskan tentang apa? Dalam hal ini mereka akan menjelaskan kehidupan sehari-hari dari almarhumah Karna serta memperpak bukti kami. Kepada panitera, silakan hadirkan saksi atas nama Arjuna Satria Negara. Baik, yang mulia. Pada saudara saksi atas nama Arjuna Satria Negara, silakan memasuki ruangan persidangan. Saudara saksi silakan duduk. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Saya siap memberikan keterangan dalam persidangan dari ini yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara membawa KTP atau identitas lainnya? Membawa yang mulia. Silakan bawa ke depan. Mohon izin yang mulia. Silakan duduk kembali. Baiklah, saudara saksi, saya terlebih dahulu akan menanyakan identitas dari saudara saksi. Sebutkan identitas saudara. Nama saya Arjuna Satria Negara, tempat tanggalnya di Jakarta, tanggal 7 September 1989, beralamat di Jalan Tanjung, RT 7, RW 10, Kelurahan Semadi, Desa Kenari, Kecamatan Rembulan, beragama Islam yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut pasal 1909 ayat 1 KUK Perdata, maka saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Sedia yang mulia. Pada panitera agar mengambil tempat dan kepada saksi mohon mengikuti lafal dari hakim anggota 1. Ada saksi silakan berdiri. Baik yang mulia. Saya akan melaporkan sumpah sesuai dengan agama saudara saksi. Silakan saudara saksi mengikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. dengan sebenar-benarnya. Silakan duduk kembali kepada panitia dan silakan kembali. Saudara saksi, saudara telah mengucapkan sumpah dan berjanji menurut agama saudara. Untuk itu, majelis meminta agar saudara dapat memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang saudara saksi lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, maka saudara saksi bisa dikenai sanksi pidana karena sumpah palsu. Saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi siap untuk memberikan keterangan? Siap yang mulia. Apakah benar saudara adalah sepupu tergugat dan juga sepupu almarhumah Kamila? Nah, yang mulia, saya adalah sepupu dari tergugat dan almarhumah Kamila yang mulia. Apakah benar saudara mengenal baik almarhumah? Ya yang mulia, saya mengenal baik almarhumah. Hakim anggota 1 ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Sejauh yang saudara ketahui, apakah benar bahwa Filipus dan Kamila adalah pasangan suami istri yang sah secara agama dan negara? Benar yang mulia, mereka menikah setelah Kamila berpindah keyakinan. Saya hadir dalam masalah pernikahan mereka dan tahu bahwa perkawinan tersebut dijalankan secara resmi yang mulia. Apakah saudara mengetahui bahwa Kamila berpindah agama sebelum menikah dengan Filipus? Betul yang mulia, saya tahu. Kamila menyampaikan secara pribadi kepada keluarga bahwa ia akan berpindah keyakinan mengikuti. Dari agama tersebut. Dari hakim anggota 2 ada pertanyaan? Ya,
Silakan. Saudara pernah melihat sendiri atau diberitahu langsung oleh almarhumah bahwa rumah atau mobil tersebut memang dibeli sebelum pernikahan dengan Bapak Felix? Sepengetahuan saya, rumah di Miliran dan kendaraan Toyota Avanza itu sudah dimiliki Carmila jauh sebelum menikah dengan Melikus yang mulia. Seiring berjalannya waktu, apakah saudara mengetahui ada masalah yang timbul di antara mereka berdua? Saya dengar memang sempat terjadi ketegangan, terutama terkait kepemilikan usaha dan properti. Tapi saya tidak tahu secara mendalam karena mereka membahas masalah pribadi, tidak membahas masalah pribadi ke keluarga besar ini. Jadi anggota dulu. Baik, dari kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara mengetahui status perkawinan Carmila dan Filipus secara hukum? Ya, saya mengetahuinya, Bu. Apakah saudara juga hadir dalam proses perkawinan tersebut? Saya pernah melihatnya, Bu. Apakah saudara waktu mereka melangsungkan pernikahan itu saudara hadir atau tidak? Hadir. Baik. Apakah saudara melihat bagaimana peran masing-masing dalam usaha Westbank? Ya, Bu, saya Carmila fokus di bagian keuangan dan operasional. Sementara Felix lebih ke branding dan pengembangan usaha. Namun Carmila yang lebih rajin mengelola usaha kami tersebut. Baik, dari kuasa hukum penggugat cukup yang mulia. Selanjutnya, apakah dari kuasa hukum tergugat ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Mohon izin, saudara saksi. Saudara saksi tadi sempat mengatakan bahwasanya sempat terjadi ketegangan, terutama terkait dengan kepemilikan usaha dan properti yang terjadi ketegangan antara saudara Felix dengan saudari Carmila. Itu ketegangannya itu kenapa kira-kira? Tahu nggak? Saya kalau itu saya kurang tahu Pak, karena saudari Carmila itu jarang bercerita tentang itu. Berarti saudari almarhum Carmila ini orangnya pendiam ya? Iya. Pendiam, bahkan tidak ngomong di keluarga besar itu ngomong. Iya. Keluarga besar nggak tahu sama sekali berarti. Karena Carmila sendiri itu pendiam itu Pak. Jadi Tapi sempat mengetahui kalau ada ketegangan antara keduanya. benar Pak. Lalu saudara, ini kan saudari Carmila ini kan berpindah agama dari keyakinan yang lama ke keyakinan yang sekarang. Itu bagaimana reaksi keluarga besar ini, keluarga Carmila tentang ini, Carmila yang berpindah agama? Reaksinya baikkah atau ada yang menentang atau bagaimana? Kira-kira? Reaksinya dari keluarga itu sebenarnya baik Pak. Baik. Karena dari pihak keluarga sendiri pun juga ada yang berbeda agama. Gitu. Jadi saudara tahu kalau sebelum saudari apa namanya Carmila ini menikah, saudari Carmila ini sakit. Tahu saudara? Tahu. Tahu ya? Itu sudah sakit lama ya? Iya. Keluarga besar sudah tahu semua ya? Sudah Pak. Nah, terus saudara saksi, bagaimana menurut saudara saksi kelihatannya pernikahan antara Felix dengan Carmila ini bahagia kah atau renggang kah atau bagaimana, bahagia di awal terus renggang di akhir atau bagaimana? Ya Pak. Itu sebenarnya mereka itu dari awal memang bahagia. Ya. Tapi setelah sekian lama mereka itu mulai retak di hubungannya Pak. Jadi mulai dari itu saudara Carmila itu mulai tidak bahagia dengan Felix Pak. Akhir-akhir berarti itu akhir-akhir ini atau sudah lumayan lama? Sudah lumayan lama. Sudah lumayan lama ya? Iya. Berarti memang sudah mulai timbul ini ya, bibit-bibit percakapan di antara mereka itu. Sudah banyak terjadi konflik. Begitu. Keluarga pun sudah mengetahui hal itu. Iya. Tapi memang saudari Carmila saja tidak cerita. Benar. Ya. Cukup dari kami yang mulia. Baiklah, pemeriksaan saksi pertama dari pihak tergugat dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami memerlukan keterangan dari saudara saksi lagi, kami harap saudara saksi bersedia untuk hadir. Dipersilakan kepada saudara saksi mengambil kartu tanda identitas saudara dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik. Mohon izin. Aditra, saksi kedua dari pihak tergugat atas nama siapa? Jurusan Tukang yang mulia sebagai sahabat dekat almarhumah Carmila. Kepada Panitera, silakan panggilkan saksi kedua atas nama Julista Tukang. Baik, yang mulia. Kepada saudari atas nama Julista Tukang dimohon untuk memasuki ruangan persidangan.
Kepada saudara silakan menunjuk. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti dan memberikan keterangan di persidangan ini? Saya siap dan sehat yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara membawa KTP atau identitas lainnya? Membawa yang mulia. Silakan bawa ke depan. Silakan duduk kembali. Baiklah, saudara saksi, saya terlebih dahulu akan menanyakan identitas dari saudara saksi. Sebutkan identitas saudara. Nama Julisa Tukang, tempat tanggal lahir Yogyakarta 25 Agustus 1999, alamat Jalan Miliran, RT 4 RW 8, Umbul Harjo, Yogyakarta. Kebangsaan Indonesia, agama Islam. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut pasal 1909 ayat 1 KUH Perdata, maka saudari harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada panitera agar mengambil tempat dan kepada saksi mohon mengikuti lafal dari hakim anggota 1. Saksi dipersilakan untuk berdiri. Makasih yang mulia. Saya akan melafalkan sumpah sesuai dengan agama saudari saksi. Silakan saudari saksi mengikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. Silakan duduk kembali dan kepada panitia silakan kembali ke tempat. Saudara saksi, saudara telah mengucapkan sumpah dan berjanji menurut agama saudara. Untuk itu, majelis meminta agar saudara dapat memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang saudara saksi lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, maka saudara saksi bisa dikenai sanksi pidana atas sumpah palsu. Saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudari siap untuk memberikan keterangan? Siap yang mulia. Kepada saudara saksi, apa hubungan saudari dengan almarhumah Kamila? Saya adalah sahabat dekat dari almarhumah Kamila yang mulia. Sejak kapan saudari mengenal Kamila dan bagaimana hubungan pertemanan saudari? Sejak saya berteman dengan almarhumah Kamila sejak kami menduduki bangku kuliah yang mulia hingga sampai dia menikah menjalani hubungan pertemanan. Baik, kepada hakim anggota 1 ada pertanyaan. Ada ketua. Silakan. Kepada saksi, apakah almarhumah Kamila pernah menceritakan masalah rumah tangga pada saudari? Pernah yang mulia. Almarhumah Kamila sering menceritakan tentang hubungan rumah tangganya kepada saya yang mulia. Kalau pernah, bisakah saudari jelaskan masalah apa yang almarhumah ceritakan? Almarhumah sering menceritakan tentang hubungan keluarganya dan juga usaha yang mereka bangun yang mulia. Dan saya cukup. Baik, dari hakim anggota 2 ada pertanyaan. Silakan. Kepada saudari saksi, apakah saudari tahu bagaimana proses perpindahan agama Kamila? Saya tidak tahu yang mulia. Apakah saudari juga mengetahui proses pernikahan Kamila dengan religius? Pada saat itu saya tidak turut dalam pernikahan mereka yang mulia. Bagaimana saudari melihat hubungan mereka setelah menikah? Sebelumnya itu almarhumah Kamila sering menceritakan bahwa hubungan mereka sangat harmonis sehingga pada berjalannya waktu almarhumah Kamila bercerita bahwa dalam hubungan rumah tangga mereka dia sering menceritakan dalam hubungan keluarga mereka sering renggang dan hingga almarhumah Kamila mau bercerai dengan sekaligus yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah dari kuasa hukum penggugat ada pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudara saksi, apakah almarhumah pernah menyatakan
bahwa adiknya berhak atas seluruh harta peninggalannya, bukan suaminya? Dia almarhumah Kamila tidak menceritakan tentang hal itu, Ibu. Apakah saudara mengetahui alasan Kamila berpindah agama sebelum menikah dengan Filipus? Saya tidak tahu pasti tentang hal itu, tapi almarhumah Kamila sering bercerita tentang suaminya dan dia mau bercerai dengan Filipus. Ibu. Baik, dari kuasa hukum tergugat cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Apa yang mulia? Silakan. Saudari, dari saksi di sini kan ada sahabat dekat dari saudari Karmila. Tadi juga saudari itu mengatakan bahwasanya di akhir-akhir hubungan mereka itu sebelum saudari Karmila meninggal, itu saudari Karmila itu ingin bercerai dengan saudara Filipus. Itu benar? Iya, benar Pak. Benar itu? Iya. Itu apa Karmila? Kenapa kira-kira kok ingin bercerai? Apakah sudah kecewa atau dia sudah capek nantinya atau bagaimana? Kalau tentang itu dia tidak pernah cerita tentang spesifiknya, tapi dia cuma almarhumah sering cerita bahwa dia pengen pisah dari suaminya Filipus. Jadi dia hanya menyimpan rasa kecewanya sendiri, tidak Iya, disampaikan. dia pernah cerita ke saya. Sehingga pada akhirnya dia sampai drop dan jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Iya Pak. Gitu ya? Iya betul Pak. Lalu saat sakit ini apakah saat saudari Kamila sakit di rumah sakit ini saudari pernah menjenguk? Saya pernah menjenguknya Pak. Sering. Sering Sempat menginap di sana. sempat Sehari, 2 hari. 2 hari sempat menginap di sana. Lalu saat saudari menjenguk ini, saudari saksi ini menjenguk saudari Kamila, apakah dari saudara Filipus ini pernah hadir untuk menjenguk istrinya yang sedang sakit? Selama saya di rumah sakit menjenguk almarhumah Kamila itu, saya nggak pernah melihat keluarganya, suaminya Filipus maupun keluarganya datang ke rumah sakit Pak. Izin yang mulia, saudara kuasa hukum penggugat terlalu memeriksa saksi. Mungkin pada saat saksi menunjuk bahwa penggugat tidak ada di sana, bukan berarti saudara saksi tidak ada, tidak benar. Kamu belum dikasih waktu buat ngomong. Saudara terlalu mendesak saksi. Saudara terlalu mendesak. Mungkin pada saat saksi mengunjungi, saudara penggugat tidak ada di sana, bukan berarti tidak benar. Pertanyaan mana yang saya mendesak? Ini saksi saya. Saudara tergugat, ada tenang. Yang mulia. Penggugat ada tenang. Yang mulia. Mana ada ini pertanyaan saya yang menjebak? Mungkin pada saat saksi pergi, tidak ada di sana. Kenapa Anda tidak menanyakan tadi? Anda kan sudah dikasih waktu untuk bertanya. Kau tidak ditanyakan tadi kenapa? Dan saudara ini pernah berpikir untuk bagaimana tadi kenapa tidak ditanyakan? Sekarang ini saksi saya. Ini waktu saya. Silakan saudara bertanya, tapi Ini saksi saya. mendesak saksi. Ini saksi saya kok. Mana pertanyaan saya yang menjebak? Coba tolong tunjukkan. Mana pertanyaan saya yang menjebak? Coba tunjukkan pertanyaan saya mana yang menjebak. Bisa nggak? Saudara kuasa hukum penggugat, Boleh tunjukkan aja yang mulia. kami Ini belum waktu memberi saya izin ini. untuk berbicara. Kepada kuasa hukum penggugat, harap hormati marwah persidangan. Kepada kuasa hukum tergugat, harap tenang dan lanjutkan pertanyaan saudara. Mohon izin yang mulia. Saya menghormati marah persidangan. Pertanyaan saya dari tadi tidak ada yang menjebak ya. Kami di sini, kita di sini kan sama-sama untuk mencari bukti secara formil maupun bukti secara material yang mulia. Jadi mohon izin, saya lanjutkan pertanyaan saya. Ya, Silakan dilanjutkan. Baik. Mohon izin saya lanjutkan. Saudari saksi, berarti selama saudari saksi menjenguk di sana sama sekali tidak pernah ketemu dengan saudara Felix. Tidak pernah Pak. Selama 2 hari saya menginap di rumah sakit itu yang temani almarhumah Kamila, saya tidak pernah melihat keluarganya. Bahkan keluarganya tidak pernah. Tidak pernah. Tidak sama sekali keluarganya. Tidak pernah ya. Berarti di rumah sakit itu cuma saudari saksi dengan saudari Kamila saja. Iya Pak. Baik. Cukup dari saya mulai. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan saksi kembali,
Kami harap saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi untuk mengambil kartu tanda identitas dan meninggalkan ruang sidang. Baiklah, karena pemeriksaan saksi dari pihak penggugat dan tergugat sudah selesai, agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari pihak kuasa hukum penggugat dan tergugat. Kepada penggugat dan tergugat, apakah sudah siap menyiapkan kesimpulan? Belum siap Yang Mulia. Baik, karena kesimpulan dari para pihak belum disiapkan, maka sidang ditunda. Panitera, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Pada pukul 10, apakah ada jadwal sidang? Baik Yang Mulia, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal 30 April 2025 pada pukul 10. Tidak ada jadwal sidang Yang Mulia. Baik, sidang kita tunda dan akan kita lanjutkan hari Senin 30 April 2025 pada pukul 10 dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan tergugat. Diharapkan para pihak hadir kembali tanpa adanya surat panggilan karena pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 080-PDTG-2025-PA Yogyakarta antara Felix Potehadi sebagai penggugat melawan Anastasia Nenu sebagai tergugat pada hari ini tanggal 30 April 2025. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan tergugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap Yang Mulia. Apakah saudara akan membacakan hasil kesimpulan tersebut? Yang Mulia, saya akan membacakannya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah keberatan? Tidak Yang Mulia. Baik, silakan untuk kuasa hukum penggugat untuk membacakan kesimpulan. Baik, terima kasih kesempatan Yang Mulia. Izin berdiri Yang Mulia. Silakan. Kesimpulan penggugat. Perihal kesimpulan penggugat. Nomor perkara 080-PDTG-2025 Pengadilan Agama Yogyakarta antara Filipus Potehadi sebagai penggugat melawan Anastasia Nenu sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta melalui Kepanitraan Pengadilan Agama Yogyakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Oktrima Putri Lauli SHMH sebagai kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2024. Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama kepentingan klien kami yang bernama Filipus Potehadi. Untuk ini, perkenankan kami setelah melihat alat bukti, mendengarkan keterangan saksi dan keterangan dari para pihak pada sidang pembuktian agar menyampaikan kesimpulan. 1. Dalam gugatan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menetapkan istri sang penggugat almarhumah telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2024, menetapkan Filipus Potehadi suami sang almarhumah adalah ahli waris almarhumah dan pihak lainnya yang sah menurut hukum waris Islam, menetapkan bagian waris Potehadi sebagai ahli waris almarhumah sesuai dan menurut ketentuan hukum waris Islam dan pihak lainnya yang sah menurut hukum waris Islam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 2. Keterangan saksi penggugat. 1. Saksi Poalam dianggap telah didengarkan. 2. Saksi Revi dianggap telah didengarkan. 3. Keterangan saksi tergugat. 1. Saksi Arjuna dianggap telah didengarkan. 2. Saksi Jurista Tukang dianggap telah didengarkan. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka bersama ini kami memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara akuo untuk memutus sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan istri sang penggugat almarhumah telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2024. 3. Menetapkan Filipus Potehadi suami sang almarhumah adalah ahli waris almarhumah dan pihak lainnya yang sah menurut hukum waris Islam. 4. Menetapkan bagian waris Filipus Potehadi sebagai ahli waris almarhumah sesuai dan menurut ketentuan hukum waris Islam dan pihak lainnya yang sah menurut hukum waris Islam.
apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan perkara lain mohon putusannya seadil-adilnya atau ex aequo ad bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Okterima Putrolin dan penggugat Filipus Pote Hadi. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Apakah saudari kuasa hukum tergugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Sudah siap Yang Mulia? Apakah saudara akan membacakan hasil kesimpulan tersebut? Baik, akan saya bacakan Yang Mulia. Mohon saya bacakan Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, mohon izin Yang Mulia. Kesimpulan tergugat dalam perkara pasal nomor 086 garing PTG garing 2005 garing Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta adalah Filipus Pote sebagai membuat melawan atas SNMU selaku tergugat kepada yang terhormat Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Yogyakarta di tempat terhormat yang berkenan di bawah ini ada siapa nama SMA sebagai kuasa hukum tergugat yang berdasarkan surat kuasa tersebut untuk atas nama Filipus beratas nama atas SNMU. Sehubungan dengan telah selesainya diajukan gugatan jawaban replik duplik dan bukti-bukti muat tergugat serta pernyataan keterangan dari pembuat dan saksi tergugat dalam perkara perdata nomor 080 garing PTTG garing 2005 garing PN Jakarta bahwa tergugat mengajukan kesimpulan akhir. 1. Dalam eksepsi 1 bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi atau jawaban terdahulu dan membantah dalil-dalil tergugat baik dalam gugatannya maupun dalam replik. 2. Keterangan saksi tergugat 1. Saksi Arjuna Negara dengan telah diterima dan dibacakan. 2. Saksi Sulisya Tukang dengan telah diterima dan dibacakan. 3. Keterangan dari saksi penggugat 1. Saksi Polam dengan telah diterima dan dibacakan. Saksi Revi analisis dengan telah diterima dan dibacakan. Persidangan ini tersebut atas maka bersama ini kami mohon majelis hakim dalam perkara aku untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi 1. Menerima aksi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan seluruh harta warisan adalah harta bawaan dan bukan harta bersama atau berbeda. 3. Menyatakan juga sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dan berhak atas harta warisan atau harta bawaan waris. 4. Memerintahkan penggugat untuk menyerahkan seluruh harta bawaan waris tersebut. Apabila majelis hakim yang bersyarat dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keterangan yang maha esa ex aequo et bono. Demikian kesimpulan gugatan ini disampaikan dalam atas perintah majelis hakim yang bersyarat dan mengadili perkara ini. Kami kuasa hukum tergugat mengucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat atas jabatan maha esa yang batas pada tangan. Cukup terima kasih. Baiklah, para pihak sudah menyampaikan kesimpulan. Sidang akan ditunda 1 minggu dari sekarang. Apakah pihak penggugat dan tergugat keberatan? Kita yang mulia. Baiklah, sidang kita tunda. Panitera 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Pada pukul 10. Apakah ada jadwal sidang? Baik Yang Mulia, 1 minggu dari sekarang yaitu pada tanggal 7 Mei 2025 pada pukul 10 tidak ada jadwal sidang Yang Mulia. Baiklah, sidang kita tunda dan akan kita lanjutkan hari Senin 7 Mei 2025 pada pukul 10 dengan agenda sidang pembacaan putusan. Diharapkan para pihak hadir kembali tanpa adanya surat panggilan karena pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 080-PDDG-2025-PA Yogyakarta antara Filipus Pote Hadi sebagai penggugat melawan Anastasia Nenu sebagai tergugat. Pada hari ini, 7 Mei 2025, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Sebelum majelis hakim membacakan putusan, apakah dari pihak masih ada hal yang ingin disampaikan? Cukup Yang Mulia. Baiklah, putusan ini terdiri dari kepala putusan tentang duduk perkara, tentang pertimbangan hukum, serta putusan itu sendiri. Sebelum putusan ini dibacakan, majelis hakim akan bertanya kepada para pihak tentang duduk perkara karena sudah dibacakan di persidangan yang lalu, baik dari gugatan, jawaban, keterangan, dan pembuktian. Kami berharap para pihak tidak keberatan, kami hanya membaca pokok-pokoknya saja. Dari pihak penggugat, apakah keberatan kami hanya membaca pokok-pokoknya saja? Tidak Yang Mulia. Apakah para pihak keberatan? Tidak Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat keberatan? Tidak sudah. Baiklah, untuk itu saya minta kepada para pihak untuk mendengar dengan seksama dan para hadirin harap tenang agar sidang dapat berjalan dengan lancar. Mohon didengar dan diperhatikan. Putusan nomor 080-PDDG-2025-PA Yogyakarta
Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara langsung telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh Pelipus Potehadi. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Terima Putri Lauli, SHMH dan kawan-kawan para advokat pada kantor pengacara Rojikin dan Hurman sebagai penggugat melawan Anastasia Nenu. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Arga Syahban Tamtama SHMH dan kawan-kawan para advokat atau konsultan hukum kantor advokat dan konsultan hukum LBH Arga Tama yang disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara. Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di persidangan ini, duduk perkara bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan register perkara nomor 080-PDTG-2025-A Yogyakarta tertanggal 26 Januari 2025 mengemukakan dalil-dalil yang dianggap telah dibacakan. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat didampingi kuasa hukumnya dan tergugat didampingi kuasa hukumnya telah menghadap ke persidangan. Bahwa majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan penggugat dan tergugat supaya menyelesaikan perkara secara damai. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Dr. Haji Nurroh Sunah SH selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi. Namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 14 Maret 2025 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa adanya perubahan. Bahwa atas gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 25 Maret 2025 yang selengkapnya dianggap telah dibacakan. 2. Dalam pokok perkara yang dianggap telah dibacakan, dalam rekonvensi yang dianggap telah dibacakan, berdasarkan argumen dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam konvensi, dalam eksepsi dianggap telah dibacakan, dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan, dalam rekonvensi dianggap telah dibacakan, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 1 April 2025 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya memohon sebagai berikut. Dalam konvensi, dalam eksepsi dianggap telah dibacakan, dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan, dalam rekonvensi dianggap telah dibacakan, bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 17 April 2025 sebagaimana tercantum dalam berita sidang yang pada pokoknya memohon sebagai berikut. Dalam konvensi, dalam eksepsi dianggap telah dibacakan, dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan, dalam rekonvensi dianggap telah dibacakan, dalam konvensi dan rekonvensi dianggap telah dibacakan, bahwa atas duplik tergugat tersebut penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 April 2025 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya memohon sebagai berikut. Dalam konvensi, dalam eksepsi dianggap telah dibacakan, dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan, dalam rekonvensi dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang
bahwa maksud dengan tujuan gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus dan telah menunjukkan berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi serta menunjukkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku, maka telah memenuhi syarat sebagai pemberi dan penerima kuasa sehingga dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mendampingi dan atau mewakili pihak prinsipal masing-masing dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat junto surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 1959 yang telah diubah dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 1994. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIA, majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan perdamaian agar perkara aqua diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 junto pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dan pengadilan. Di pengadilan, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan daerah Haji Nur Sunnah SH selaku mediator untuk melaksanakan mediasi, dan mediator bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2024 yang menyatakan bahwa upaya mediasi dilakukan tidak berhasil. Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi tergugat adalah seperti tersebut di atas. Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan almarhumah Putri Karmela sebagaimana tercantum dalam gugatan nomor 080 PDTK 2024 PAI Jakarta tanggal 26 Januari 2024. Menimbang bahwa dalam perkara aqua tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan mengajukan eksepsi. Oleh karena itu, eksepsi tergugat yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama telah memenuhi ketentuan pasal 144 RI. Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan dianggap telah dibacakan. Menimbang benar bahwa salah satu syarat formil suatu gugatan adalah posita dan petitum. Gugatan harus jelas dan tidak kabur. Apabila gugatan kabur atau absurdibel atau tidak jelas, maka gugatan dipandang tidak memenuhi syarat formil gugatan, dan oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang setelah meneliti secara seksama surat gugatan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa posita gugatan penggugat mengenai hal tersebut telah jelas dan tidak kabur. Tidak ternyata adanya pernyataan penggugat yang bertentangan satu sama lain. Selain itu, majelis berpendapat eksepsi tersebut merupakan materi pokok perkara sehingga menjadi bagian dari substansi pemeriksaan dan pertimbangan pokok perkara, dan selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalam pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi tergugat tersebut patut untuk ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya terkait dalil jawaban eksepsi tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan dalam pokok perkara. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan waris karena sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Perkara aqua merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Menimbang bahwa berdasarkan asas aktor sekuitor verum praesite, gugatan diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat benda itu berada. Dalam hal ini, salah satu objek sengketa terdapat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, maka dengan demikian Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Menimbang bahwa penggugat adalah suami Putri Karmela atau pewaris, sedangkan tergugat adalah saudara satu ibu Anastasia Neno atau pewaris. Oleh karena itu, baik penggugat maupun tergugat memiliki legal standing dan pihak berkepentingan dalam perkara aqua. Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada pokoknya menuntut pembagian atas harta peninggalan almarhumah Putri Karmela sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa tergugat konvensi dalam jawaban membantah dan menolak gugatan penggugat tersebut dengan alasan berbawahnya tersebut dalam jawaban. Menimbang sebelum lebih jauh mempertimbangkan permasalahan tersebut di atas, majelis hakim
memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan tentang petitum gugatan penggugat konvensi, menimbang bahwa dalam posita telah disebutkan objek waris, namun dalam petitum tidak disebutkan nyata atau objek waris yang ingin ditetapkan sebagai objek waris, sedangkan perihal dalam gugatan penggugat adalah mengenai gugatan pembagian harta waris sehingga tidak jelas harta waris yang mana yang dituntut oleh penggugat untuk ditetapkan karena tidak disebutkan rinci dalam petitumnya. Dengan demikian antara posita dengan petitum tidak saling mendukung, maka majelis menilai gugatan penggugat tidak jelas atau kabur. Menimbang bahwa pada dasarnya seseorang mengajukan gugatan tentang sengketa gugatan pembagian harta waris ke pengadilan agama dimaksudkan adalah agar gugatan dikabulkan dan dapat dilaksanakan secara paksa oleh eksekusi. Artinya para pihak dapat dipaksa pengadilan agama untuk melaksanakan prestasi yang tersandung dalam diktum putusan. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus menjadi bagian dari suatu gugatan tentang sengketa gugatan pembagian harta waris pada pengadilan agama adalah adanya kepastian dan dalam gugatan bahwa putusan pengadilan agama tentang sengketa gugatan pembagian harta waris tersebut dapat dieksekusi oleh pengadilan agama. Menimbang bahwa agar putusan pengadilan agama tentang sengketa gugatan pembagian harta waris dapat dilaksanakan secara paksa oleh eksekusi oleh pengadilan agama adalah keniscayaan putusan tersebut mengandung titel eksekutorial, yakni menghukum atau memerintahkan para pihak atau salah satu pihak untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada pihak yang berhak atau lazim disebut dengan petitum. Apabila putusan tidak memuat titel eksekutorial, maka putusan tersebut dinyatakan non executable karena pengadilan agama tidak memiliki otoritas atau execution court untuk memaksa para pihak melaksanakan putusan melalui eksekusi. Menimbang bahwa putusan pengadilan agama hanya bisa memuat condemnation apabila dalam surat gugatan juga dibuat condemnation petitum, yakni menghukum memerintahkan para pihak atau salah satu pihak untuk menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berhak karena pengadilan agama tidak boleh mengabulkan sesuai dengan yang tidak diminta dan dilarang menambahkan diktum putusan di luar petitum gugatan termasuk menambah condemnation petitum karena hal itu termasuk dalam kategori ultra petita. Menimbang bahwa dengan demikian salah satu hal yang harus menjadi bagian dari suatu gugatan tentang sengketa gugatan pembagian harta waris pada pengadilan agama adalah keharusan surat gugatan memuat condemnation petitum, yakni menghukum atau memerintahkan pada pihak atau salah satu pihak untuk menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berhak. Apabila gugatan tersebut tidak memuat condemnation petitum, maka dengan demikian maka gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang sia-sia. Menimbang in kasus setelah meneliti secara seksama surat gugatan penggugat tanggal 22 Januari 2024 ternyata bahwa penggugat dalam surat gugatannya tidak membuat condemnation petitum yang meminta para pihak atau salah satu pihak agar dihukum atau diperintahkan untuk menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berhak. Surat gugatan hanya dapat memuat konstitusi petitum sebagaimana petitum angka 3 dan 4 gugatan penggugat. Menimbang dengan tidak adanya condemnation petitum seperti tersebut di atas dalam surat gugatan, maka gugatan penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang sia-sia. Menimbang oleh karena gugatan penggugat tidak jelas atau kabur atau illusory, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat patut cacat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa karena gugatan penggugat atau pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusan nomor 1343/SP/1975 tanggal 15 Mei 1979, gugatan penggugat aku masih dapat diajukan kembali. Dalam rekonvensi, menimbang bahwa dengan tidak diterimanya gugatan penggugat konvensi, maka gugatan penggugat rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi, menimbang bahwa karena gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 KIR, penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi,
menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi membebankan kepada penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh Muhammad Ibnu Dwi Darmawan SH.MH dan Rikardus Novanto SH.MH dan Reza Firdaus SH.MH yang masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim dan dibantu oleh Gus Patria SH.MH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat didampingi kuasa hukumnya dan tergugat didampingi kuasa hukumnya. Ketua Majelis Muhammad Ibnu Dwi Darmawan SH.MH tertandatangani. Hakim anggota 1 Reza Firdaus SH.MH tertandatangani. Hakim anggota 3 Rikardus Novanto SH.MH tertandatangani. Panitera pengganti Gus Patria SH.MH tertandatangani. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami menerima yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami untuk CPK yang mulia. Baik, kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Sekian dan terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Kecap tuh. Salam dulu yang sudah berangkat. Kotak ini. Buat pinjol ya. Yang ada bisa datang.